Sip, Liv, kadangnya Liv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam, nama budaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Ya, juga harus mikir. Kebiasaan. Ampura kebiasaan. Atur nuhun barudaknya. Nu tos ngaluangkeun waktu ke pertemuan virtual kita di malam ini ya. Saat diheula Iksan, mana heula Sam? Susah sinyal. Sesi terakhir sama Dokter Bang Ferry lah. Iya. Maaf lahir batin kangen pisan ka barudak. Mudah-mudahan kita bisa segera Slave Chef season 4. Jadi orang guys nyiapkan lah, mudah-mudahan bisa disegerakan ide-ide konyolnya. Kangen pisan nih. Halo semuanya, Nadine Wafaizin. Kadenge ya, Jay. Sip, kadangnya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sampurasun. Gue mau tidurin anak gue dulu, nanti ya ngobrolnya. Yang ngurusin pasien COVID juga, tapi nanti ngobrolnya nanti lagi ya. Assalamualaikum semuanya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kurang di Batam, ayeuna gawe di kawin di sini juga. Ini istri kenalin dulu ya. Mana tuh, Pak? Juli. Halo. Hai. Desi. Halo, apa kabar? Aduh, Hai. Halo, tes. Kadangnya tuh. Kadangnya. Sip. Selamat malam teman-teman. Lama nggak ketemu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Gara-gara COVID ini udah 3 bulan nih. Udah mau 3 bulan gue pisah sama anak gue. Boro-boro ketemu kalian ya, ketemu anak aja sekarang susah. Gue sekarang lagi di isolasi, gue isolasi mandiri sekarang. Karena laki gue baru pulang dari Wisma Atlet. Lagi merenung di hotel di daerah Braga, karena belum berani pulang ke orang tua. Kemarin masih nunggu hasil swab keluar sih, alhamdulillah udah negatif. Kemarin sempat nyokap gue masuk rumah sakit. Jadi gue coba rapid dan mencoba untuk pulang ke Bandung, agak bandel tapi tetap dengan protokol kesehatan. 1 bulan gue dikasih tahu kalau gue positif, gue harus swab ulang dan alhamdulillah sih hasilnya udah negatif. Salam Jay, bisi Pak Jay. Assalamualaikum, terima kasih Jay udah ngadain acara virtual meeting. Barangkali mungkin ada yang membutuhkan informasi terkait pelayanan keimigrasian. Sekarang semuanya sedang dinonaktifkan. Jadi yang diberikan pelayanan hanya tenaga medis yang membutuhkan penanganan di luar negeri ataupun orang sakit dan yang melanjutkan pendidikan mahasiswa. Makasih buat Vijay sama Icu ya. Mohon pisan bisa ngayakeun Zoom meeting silaturahmi ieu. Di Maret sudah WFH di rumah. Biasanya orang bolak-balik saya ke Halmahera. Jadinya gitu. Terus sebulan setengah kamari alhamdulillah orang ketitipan di anak yang kedua, laki-laki, jadinya budak lahir di pandemi. Kedua anak semoga sehat. Titipan budaknya lain terangan. Alhamdulillah istri lagi isi, jadi udah lama. Jadi tanu kabar alhamdulillah dina Covid teh aya di kuarantin lah. Budak orang yang majikan terus hasilnya negatif. Terus di swab 3 hari kemudian, terus 5 hari kemudian keluar negatif juga alhamdulillah. Selamat malam guys semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi sama saya. Sekarang saya di Jakarta. Alhamdulillah masih di sini. Sorangan 2 bulan. Biar bingung. Tetap jaga bersih-bersih aja, biasain siap-siap buat kedepannya seperti apa. Udah 2 bulan lah ya gak keluar rumah, beneran dari rumah kerja juga work from home ya, gitu aja sih. Semoga semuanya sehat selalu ya. Makasihnya, mana ulah sedih atuh aja. Mangga selanjutnya diklik. Yang belum siapa ya? Mau ini konspirasi mau ini bukan,
tapi jangan jadi bodoh dengan menjadi korban si konspirasi itu. Kenapa si COVID ini bisa lebih menyebar? Tadi, dia dari terinfeksi, masa inkubasinya lama, 2-14 hari. Dan rata-rata baru timbul itu hari ke-5 dan hari ke-6. Kenapa PSBB ini saya anggap nggak efektif? Karena tidak semua daerah menerapkan PSBB. Nah ini sebenarnya jadi bahaya. Jadi dari hari pertama terinfeksi, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, yang mereka terinfeksi udah ketemu berapa puluh orang. Kita sama-sama saling mengingatkan kalau di situasi sekarang ini justru kedermawanan kita semua itu sangat dibutuhkan gitu untuk saling tolong-menolong. Mit, tadi kalau nggak salah topiknya ada 2 ya. Topik keduanya kok belum dibahas? Tuh, eta mah maneh lah nu ngabahas mah. Ada pengetahuan baru katanya di Indonesia ternyata angka untuk anak tuh makin tinggi dan kematiannya juga tinggi. Jadi mungkin yang punya anak tuh harus hati-hati juga. Dan seringkali anak-anak juga kayak nggak ada gejala, tapi ternyata malah menularkan ke beberapa orang. Malah katanya anak tuh bisa juga jadi super spreader. Menerjemahkan apa itu new normal daripada yang disebutkan sama pemerintah, karena dari segi aturan dan segi kebijakan yang dibuat juga masih belum jelas sampai saat ini. Dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerahnya juga kan masing-masing masih beda ini. Apa sih yang disebut barang baru new normal ini? Nah, tapi kalaupun udah di-define gitunya new normal itu gitu, bisa nggak publik kita tuh mengadopsi itu? Ya kerjasama semua lah itu, kerjasama pemerintah hukum dan pemerintah memikir gitu capek atau warga itu dengan menurut tanam gitu. Yang perlu kita atur itu gimana menerapkan protokol kesehatan di kantor, di pabrik, di mall. Nah itu pemerintah juga sebenarnya harusnya nyiapin fasilitas lebih gitu kan. Urusan obat-obat buat COVID juga, jadi kemarin awal-awal pandemi lumayan agak ribuh sampai disuruh rapid test, tapi alhamdulillah negatif. Sebenarnya dengan kita cuci tangan, kita jaga jarak sama orang, itu baru adjustment sebenarnya. Nah setelah ini tuh ada re-evaluating apa nih yang harus kita lakukan untuk masa depan. Satu, untuk biar ini tidak terulang, tidak semakin banyak penyebaran, kematian berkurang gitu. Nah setelah itu baru ada new normal. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomongin new normal, stage-nya masih lumayan panjang sebenarnya. Saat lagi pandemi kayak gini, muncul krisis, nah disinilah manfaatnya dana darurat. Rata-rata masyarakat di middle up ataupun middle low ya kita sifat konsumtifnya tinggi gitu. Kita nggak pernah mikirin dana darurat sampai 3 kali gitu. 3 kali istilahnya 3 kali biaya bulanan kita pegang emang simpen, niatnya khusus untuk dana darurat. Tapi di samping nggak karena ketidakpunyaan dana itu, pemerintah juga nggak diam di sini. Bukan orang membela pemerintah juga sebenarnya. Orang teka bayang mau lebaran aing teu cium tangan kayak nu babe. Sebenarnya simple gini ya. Jadi si virus itu dia namanya virus itu hidup pada media yang lembab atau dia butuh media cairan. Konon katanya sih kan ya orang kan memang seorang penyandang autoimun juga multiple sclerosis. Katanya sih bisa kena dengan gampangnya katanya, tapi nggak tahu sih. Tapi alhamdulillah sejauh ini ya masih aman-aman. Cuma bedanya sekarang si virus itu bisa kena, mana habis bersentuhan tinggal cuci tangan, tinggal pakai hand sanitizer, cuma 6 kali cuci tangan sekali, hand sanitizer 6 kali, cuci tangan sekali. Jadi kehidupannya bakal seperti itu kemungkinan besar menurut kita. Terus mandi sabaraha kali sakali aing ka ATM balik mandi anjing. Balanja ke Alfamart balik mandi kan gitu ya. Balik ke ya kita bakal dibiarin rock and roll kayaknya, bakal herd immunity ya, semoga nggak ada apa-apa sih. Baru sampai hari ini di Cilegon di kosan ya, masih di kosan ya, alhamdulillah. Ya penjara dia sih. Kok sebelah diganggu anjir Asia ya. Ya masih di kosan, terus sama ya siapa tahu ada yang mau ke Jakarta, kayaknya emang Pak Anies nih serius, soalnya tadi di gerbang tol Cikupa yang ke arah Jakarta dia stop dihadang. Paling terdampak memang kan dari sektor tourism. Nah tourism ini kan macam-macam cabangnya. Nah salah satunya MICE. Nah MICE ini karena ada new normal ini, jadi kan nggak mungkin ya orang datang ke destinasi terus nggak ada conference atau apa.
Tapi karena ada teknologi kayak Zoom, apalagi ada Hopin ya. Hopin itu kayak Zoom tapi dia ada kayak virtual booth, ada orang bisa networking di sana. Terus ada juga kayak breakout session segala macam. Dia orang nggak perlu lagi datang tapi benar-benar lewat aplikasi. Nah itu nanti new normalnya akan ada shifting sih. Jadi kita nyebutnya omni ya, antara offline dan online gitu. Ya dengan bioskop ditutup aja kan semuanya pending dong. Rilis film gitu, tapi ternyata akhirnya kita bergerak ke platform digital. Jadi sebenarnya gue justru semakin sibuk di masa pandemi ini karena banyak orderannya untuk kayak si GoPlay kayak gitu-gitu. Jadi semuanya berpindah ke platform digital. Kebetulan saya sayang sekali nggak merasakan WFH, jadi harus masuk terus. Soalnya hampir sama kayak Hamid lah, bisnis kecil gitu, UMKM. Kurangnya ayeuna geus 8 genep, geus tere 100 oge, jadi separada teh. Maksudnya ningali jalanna kosong gitu, orang geus terhibur pisan gitu, sekalian orang iyalah kontemplasi diri gitu. Tapi tempat itu tutup deh kita sebelah mana. Ayo nu can nikah era pisan atuh urang geus 2 kali main. Anjing kalau pisan sih amin. Ternyata kita teh ngalamin di hidup kita ada ngalamin pandemi gitu anjir 100 tahun sekali. Rada epic oke sebenarnya kehidupan arurang sebenarnya. Geus benang 98, benang Covid. Bener kata si Wibi tadi, nggak nyangka juga ternyata bisa ngalami kondisi yang seperti ini ya. Lain geus dewasa oke sih, Bi. Di tepatnya sekarolot gitu arurang teh. Apresiasi juga untuk tenaga medis di sini. Jangan lelah untuk ngadepin pasien-pasien nakal, apalagi suster nakal. Jadi tetap semangat. Kayaknya lebih gampang ngumpulin virtual begini daripada kumpul beneran. Kalau kita misalnya rencanain ngumpul pasti susah. Dengan adanya COVID teh jadi kerasa pisan, butuh pisan temen teh gitu. Semuanya sehat-sehat ya, menekangan sama semuanya. Banyak yang udah lama nggak ketemu. Iya, hese pisan sih, bisa sebenarnya 27 jelema edan barudak teh so sibuk KB ya. Cing sehat KB, pokoknya sukses terus. Semangat. Tunutin lah ya, biar silaturahmi ya terus selanjutnya. Udah sih, itu doang kali. Kalau ada yang mau naik gunung, kabarin lah. Kita physical distancing-nya di gunung. Terima kasih juga ke VJ nih sama Icu yang udah mencanangkan adanya Zoom meeting ini. Semoga bukan hanya sekarang aja ya, tapi berkelanjutan silaturahmi kita semua. Nanti kalau ada kesempatan setelah PSBB, mangga orang ketemu jeung ngopi-ngopi lah. Tapi tetap jaga jarak dan pakai maskernya ya. Kalau ada yang ke Bangka, main-main ke pantai di sana, kabar-kabar juga. Bisa kita jamu lah. Udah ada Kamal anjir. Dia muncul ya? Asli. Halo mana? Halo. Halo. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.